Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kali ini tentang ilmu petung, petung jongko jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga penggambaran bagaimana jalannya rumah tangga nanti akan tergambar secara jelas. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Senin Kliwon dan Selasa Pahing. Siap-siap ya, yang Senin Kliwon dan Selasa Pahing. Dilihat dari neptunya, ya, Senin Kliwon itu adalah 12, Selasa Pahing itu juga 12. Maka posisi ini posisi berimbang, sehingga jika dilihat dari dominasi, siapa yang akan lebih dominan dalam rumah tangga ini tidak ada. Artinya keduanya berimbang, saling melengkapi dan saling menutup. Yang bagus ini ya, tidak ada yang dominan. Jadi baik suami maupun istri bisa saling memberikan keputusan, semuanya saling bergantung dan dua-duanya memiliki power yang sama-sama kuat dalam mengambil keputusan. Nah, itu jika dari mana yang dominan. Lalu bagaimana dengan petung jongko jangkepnya? Siap-siap untuk pasangan Selasa Pahing dan Senin Kliwon, atau Senin Kliwon dan Selasa Pahing. Pada jangka yang pertama untuk usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun, angka petungnya adalah Jiro Ro Serpat. Ya, tipe petung papat. Petung papat itu artinya elemen kematian, atau petung tipe pati, atau petung musibah paling besar kalau dalam ilmu jongko jangkep. Maksudnya tipe pati bagaimana? Tipe pati ini, jadi pasangan ini jika menikah akan diliputi oleh elemen-elemen kematian yang bisa mengancam salah satu pasangan, bisa mengancam dua-duanya, atau bisa mengenai orang tuanya, bisa pula mengenai mertuanya, bisa juga mengenai saudaranya, atau bahkan bisa pula mengenai anak jika sudah lahir anak, atau bisa juga membuat kandungan pada akhirnya gugur di tengah perjalanan. Ya, petung tipe pati ini saya harus terus terang kepada panjenengan. Ketika sebuah petung itu jatuh pada tipe pati, biasanya jika pada pembaca petung primbon dan sebagainya, petung-petung yang lainnya termasuk jongko jangkep ini agak berbeda nanti. Ya, dalam petung-petung yang lain ataupun petung primbon biasanya akan disarankan supaya pasangan ini tidak menikah. Kenapa? Karena tipe pati. Ya, itu tipe pati. Lalu bagaimana jika versi petung jongko jangkep? Petung jongko jangkep memaknai petung angka papat jatuh 4 itu artinya bukan sebagai petung tipe pati, tetapi menyebutnya sebagai musibah paling besar. Karena jongko jangkep selalu percaya urusan hidup mati seseorang itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipe itu. Lalu bagaimana jika tipe petung papat ini? Pemanaannya petung jongko jangkep adalah akan datang pada masa 0 sampai 2,5 tahun itu musibah paling besar. Musibah paling besar apa? Resikonya, resiko terburuknya juga bisa kematian. Artinya tidak jauh berbeda penafsirannya. Tapi petung jongko jangkep selalu mengatakan urusan hidup mati tidak berani dipastikan. Tidak ada ilmu petung manapun yang bisa memastikan kapan kematian seseorang. Ya, ahli petung manapun kalau memang ada hebat sekali dia, karena urusan hidup mati itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu jangka yang pertama. Akan dihadapi begitu. Itu situasi yang tidak bisa dihindari selama 0 sampai 2,5 tahun. Itu jongko pertama ya. Maka baiknya kalau punya primbon begitu kan sebaiknya tidak usah menikah, karena petungnya petung buruk ini. Bagaimana jika sudah menikah? Kalau sudah menikah, jika terlanjur cinta, ya bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, ya niat ingsun karena hidup mati urusan Gusti Allah, dan pastikan disarati, insya Allah dapat jalan.
Ada juga yang protes nanti. Saya itu menikah pasangan Selasa Pahing dan Senin Kliwon. Ya udah ada masalah apa-apa ini. Sudah berjalan 10 tahun atau berapa tahun. Bisa jadi demikian. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin tanpa sadar dulu panjenengan sudah disarati. Ya, namanya orang tua mau menikahkan anak itu biasanya ya tetap ditanyakan. Maksudnya bupati tetapnya ditekati, berarti dia akan bertanya pada ahli petung yang memitungkan supaya bisa mensarati dan berubah. Joko-joko bagaimana penghitungannya? Bisakah disarati? Insya Allah bisa. Bagaimana cara mensaratinya? Panjenengan bisa lihat video lain di channel ini. Bagaimana cara mensarati petung elemen kematian, petung tipe pati atau petung musibah paling besar. Ya, jenengan bisa lihat ya, videonya sudah ada sepertinya ya. Jadi nanti jenengan akan tahu begitu toh caranya mensarati. Lalu apakah dengan mensarati itu tiba-tiba kemudian petung ini bisa diloncati atau dihilangkan? Jawabnya tidak. Loh, lah orang lah ngopo dadi sarati mensarati petung itu fungsinya adalah untuk mengurangi dampak buruknya, bukan menghindarkan manusia dari laku petungnya. Petung papat akan tetap berjalan pada pasangan ini, tapi dengan disarati akan terjadi perubahan pola. Mungkin sekudune tipe pati harus meninggal, tidak, ternyata karena sudah disarati ya, bisa jadi kemudian akan hanya loro gembreges dan sebagainya. Itu bisa terjadi karena segala sesuatu urusan hidup mati urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya pastikan, tapi disiasati ya, amun nekat. Jadi kalau tetap sudah jalan ya sudah. Dan kadang-kala itu tadi, saya kok tidak apa-apa sudah melewati itu, karena orang tuanya jenengan itu mungkin sudah mensarati. Wong namanya nikah itu urusannya orang tua kok, bukan urusan anak kok. Sing golek dino, sing biayai dan semuanya itu kan orang tua. Ini kan istilahnya gawenya orang tua, bukan gawenya pasangan. Pasangan itu kan hanya orang yang dinaikkan ke pelaminan kan begitu dinikahkan. Tapi segala hal ini yang punya kepentingan adalah orang tua. Maka di dalam petung ini, petung dino itu kadang-kala nanti penentuan dari baik itu bisa terpengaruh juga pada perkara geblak orang tua. Geblake piro, geblake apa wae itu nanti itu dibaca, dilihat di petung supaya nanti tidak tiba geblak dan terdapatkan hari baik, hari hoki. Ya, pengatan ya, itu untuk jangka yang pertama, Selasa Pahing dan Senin Kliwon. Pada jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Setelah mendapatkan ujian berupa petung tipe pati, pasangan ini kemudian kembali diuji dengan adanya petung yang digambarkan dalam angka ini. Angkanya adalah Jilu Songtu Ro Ser Song. Tiba petung angka kosong atau rezeki seret. Pada masa ini penggambarannya ya, pada usia 2,5 tahun sampai 5 tahun, rezeki ini akan terasa sangat sulit, seret sekali untuk didapatkan. Apapun yang didapatkan biasanya ambiar, tidak jadi apa-apa, bahkan kadang-kala masih kurang walaupun sudah mendapatkan. Situasi ini akan dialami pasangan Selasa Pahing dan Senin Kliwon pada masa kedua ini. Ya, rezeki seret itu adalah situasi yang memang orang enak banget. Karena apa? Karena biasanya nek orang duit atau rezeki seret itu segala sesuatu yang terlihat sederhana itu menjadi ruwet. Dalam padang lu tadi peteng karena nanti duit. Maka pastikan disiasati. Ya, bagaimana cara menyiasati petung ini? Lihat video lain di channel ini. Sepertinya juga sudah saya buat ini videonya. Coba dicari nanti. Diresapi, benarkah seperti itu laku perkawinan kami? Ya nanti jenengan yang akan merasakan. Saya kan hanya membacakan petungnya. Nah nanti jenengan akan, oh iya ternyata begini. Ya jenengan yang bisa mengatakan nanti, bukan saya. Saya hanya menghitungkan garis besarnya saja di sini. Baik, pada jangka yang ketiga. Jangka yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ya, pada pasangan Selasa Pahing dan Senin Kliwon ini jatuh angka petungnya adalah Songlu Ji Ser 6. 6 tiba angka 6 itu artinya
rezeki lancar. Rezeki lancar itu gambarannya bagaimana? Gambarannya ini, gambarannya apapun yang diinginkan ini gampang terwujud. Kenapa? Karena rezeki lancar, duit itu gampang kuliahnya. Dilalahnya obah sidik dadi duit, proyek-proyeknya cair, ya, usahanya membuahkan hasil. Jadi hidup ini cerah, bahagia. Kalaupun ada riak-riak kecil biasa, tapi ini gambarannya yang paling besar pada masa ini, usia perkawinan 5-7,5 tahun ini gampang kabeh dilalai, rezekinya lancar. Jadi dapat ya entukan bae kok didiono dilalai katut proyek dan sebagainya. Itu gambarannya di situ. Apapun yang diusahakan membuahkan hasil di sini. Maka ketika rezeki lancar rezeki besar itu biasanya banyak orang membuka usaha. Dan ini pada saat ini tepat untuk buka usaha. Karena apa? Ada rezeki lancar. Itu metu duitnya. Itu gambarannya rezeki lancar. Ini akan dialami oleh pasangan Selasa Pahing dan Senin Kliwon, atau Senin Kliwon dan Selasa Pahing. Selanjutnya itu pada jangka yang keempat. Jangka yang keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jatuh angka petungnya adalah songo jisong jiserno. Ngo tiba angka songo. Songo itu rezeki besar, rezeki gede, rezeki sangat besar. Sehingga pada zaman dulu pasangan ketiban petung angka songo itu langsung digambarkan sebagai iso nanti bangun rumah. Ya, petung di masa kini juga biasanya terkait dengan rumah, kepemilikan apartemen dan sebagainya. Tapi juga bisa melebar pada kepemilikan barang-barang yang berharga mahal. Itu maksudnya. Jangka yang kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah jiji rosero, tipe petung angka loro. Petung angka loro itu artinya petung tipe weleh-welehan. Baik suami maupun istri saling menyalahkan pasangannya. Saling menyalahkan. Bisa juga bukan hanya pada suami istri, bisa juga antara suami istri ini pasangan dengan orang tua atau mertua atau dengan saudara. Masalah akan muncul di sini pada usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Penyebabnya apa? Kami juga tidak tahu. Yang sudah melewati petung ini 0 sampai 12,5 tahun, silahkan diingat-ingat, direfleksi kembali. Biyen piye awale jebule bener yo. Dilalah baru batu nikah kok. Ono ora kepenak ono sing sido, bisa jadi, atau mungkin ya biasa-biasa saja, tapi ternyata ketika memasuki petung yang lainnya, wah bener ya, segini wangen umum serat ya, bisa jadi karena awal pernikahan bisa jadi disiayati oleh orang tua panjenengan. Ya, sekarang jika panjenengan ini sudah tahu ini, silakan dicek nanti caranya menyiasati. Jenengan juga bisa menyiasatinya. Jadi orang mengerti melayu ini, tidak bisa lari kan. Yang penting adalah menerima secara ikhlas dan kemudian yaitu mensyaratati supaya musibahnya tidak menjadi besar sekali, dampaknya tidak banyak. Begitu ya. Petung dijabarkan atau dibabar bukan untuk menakuti panjenengan, tapi petung ini diharapkan membuat panjenengan menjadi lebih tahu, lebih bisa, lebih setiti dan hati-hati. Syukur-syukur iso menyiasati. Demikian ya untuk pasangan Selasa Pahing dan Senin Kliwon. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.